anak-anak sekolah minggu, selamat pagi, selamat bertemu kembali di pagi yang indah ini. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita masih boleh bertemu walaupun melalui ibadah online. Nah, untuk memulai ibadah kita, saya jemput kita semua berdiri, kita puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan, karena Dia keselamatan kita. Mari kita menghadap hadirat-Nya dan bernyanyi dengan nyanyian mazmur. Ya, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati kami dari 1 minggu lamanya. Sehingga pada pagi hari ini, ya Tuhan, kami akan mengikuti ibadah bersama walaupun melalui ibadah online. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, kita puji Tuhan lagi, berlimpah sukacita. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku, aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang lagi bersama-sama akan mendengar sebagian dari firman kebenaran-Mu. Kuasai hati kami, berikan kami kemampuan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ya, untuk membawakan firman Tuhan, saya persilakan Pak Adri untuk menyampaikan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita. Semuanya siapkan Alkitabnya. Dan firman Tuhan yang kita akan baca hari ini yaitu dari Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya pertama sampai ayatnya ke-15. Injil Markus pasalnya yang ke-15 ayatnya pertama sampai ayatnya ke-15. Kalau sudah dapat pembacanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu buat kami. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami tetap fokus di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Pak Guru akan membacanya dan kalian akan mengikutinya ya. Yesus di hadapan Pilatus.
Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan amin firman-Nya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, anak-anak remaja yang juga sama dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, biasanya kalau orang yang dihukum itu adalah orang yang selalu berbuat berbuat jahat. Tetapi ada orang yang tidak berbuat jahat, tidak melakukan kejahatan, dia dihukum. Ayo, siapa? Siapa bisa jawab? Ayo. Ya. Siapa? Yesus. Yesus tidak berbuat sama sekali kejahatan, tetapi dia menjalani hukuman. Nah, peristiwa ini diawali ketika para imam-imam dan ahli-ahli Taurat sudah bersepakat untuk menangkap Yesus dan membawa ke hadapan Pilatus. Nah, di hadapan Pilatus, Yesus ditanya oleh Pilatus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Tetapi apa kata Yesus? "Engkau sendiri mengatakannya." Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, di hadapan Pilatus, para ahli Taurat, imam-imam besar menuduhkan
hal-hal yang tidak benar kepada Tuhan Yesus. Dia dituduh. Lalu kembali Pilatus bertanya, tidakkah engkau dengar apa yang dikatakan para imam-imam besar dan ahli Taurat itu? Dia menuduhkan banyak hal-hal yang tidak benar kau lakukan. Tetapi Yesus diam saja. Yesus tidak memberi jawaban. Nah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, seperti kebiasaan pada zaman dahulu atau di zaman orang-orang Yahudi pada saat itu, bahwa pada hari-hari raya itu harus ada satu hukuman orang dibebaskan. Ya, satu orang yang dihukum itu dibebaskan. Ya. Nah, ketika Pilatus memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus dan Yesus tidak menjawab, para imam-imam besar di situ juga sudah menghasut, mengajak orang-orang banyak supaya Yesus yang tetap dihukum. Nah, lalu Yesus katakan, apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini? Iya. Semua mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Nah, Pilatus katakan tidak ada kejahatan yang dilakukannya, tetapi desakan terus dari orang-orang banyak sehingga Pilatus mau membebaskan Barabas dan Yesus yang dihukum. Karena orang banyak pada saat itu mengatakan bahwa yang dibebaskan adalah Barabas dan yang disalib itu adalah Yesus. Lalu penghukuman Yesus itu menurut tradisi orang Yahudi, kalau orang disalib berarti melakukan pelanggaran, kejahatan yang sangat besar. Ya. Pelanggaran, kejahatan yang sangat besar dilakukan. Dan itulah yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesus mau menjalani semua ini karena mau menebus akan dosa-dosa kita. Yesus melakukan semua itu demi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus dibenci para imam-imam besar, ahli-ahli Taurat, maka risiko juga kita dalam kehidupan sekarang ini sebagai pengikut Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga banyak orang yang tidak suka kita, banyak orang yang tidak senang dengan kita. Mungkin kita dibenci karena kita agama Kristen. Mungkin kita tidak disuka orang di sekolah kita karena kita pengikut Yesus. Nah, sama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus disiksa, diejek, dia tetap jalani semua. Penderitaan Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa yang dialaminya untuk kita. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, resiko kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita juga menderita. Mungkin penderitaan kita tidak seperti apa yang dialami Tuhan Yesus. Penderitaan kita mungkin karena kita dibenci. Banyak orang yang tidak suka dengan kita karena Kristen. Tetapi kita harus tetap teguh. Iman kita tetap teguh. Kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal.
Nah, kalau kita meskipun kita tidak disuka orang, kita dibenci orang, atau banyak orang yang tidak senang dengan kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang kekal. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, tidak ada kejahatan yang didapati oleh Pilatus, maka mungkin juga kita di dunia ini, sekalipun kita berbuat baik, masih banyak juga orang membenci kita. Tetapi itulah risiko kita menjadi anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Kita tetap beriman kepada Yesus, kita tetap mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bersama Tuhan selalu ada kedamaian, bersama Yesus selalu ada jalan keluar dari segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi. Nah, judul cerita kita, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Demikian cerita kita. Amin. Ya, kita puji Tuhan, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, untuk memberi persembahan syukur, kita akan puji Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembab. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ya, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Adri. Anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Tentu kita akan berdoa untuk kita semua, dan mungkin ada yang sakit, ya kita sama-sama dukung dalam doa orang tua kita dan mungkin keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang pemilik kehidupan kami, kembali kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur dan terima kasih kami atas segala kebaikan dan kasih sayang-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami boleh renungkan ini sungguh-sungguh dapat tertanam baik dalam hati kami, sehingga kami tetap selalu pedomani dalam setiap langkah kehidupan kami,
Dan terlebih kami tetap setia kepada Tuhan Sang Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggumu, anak-anak remajamu ya Tuhan, yang kalau sampai pada saat ini masih mengikuti ibadah maupun pelajaran di sekolah secara online ya Tuhan, dari rumah. Tuhan berkati, karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, karuniakan hikmat, sukacita dalam menjalani semuanya ini Tuhan. Dan biarlah kalau proses pembelajaran dilakukan secara online, dia sungguh-sungguh juga dapat mengikutinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kalau ada anak-anak sekolah minggumu, anak-anak remajamu yang sakit, tolong Tuhan kamu sembuhkan melalui makanan, minuman, obat-obatan, melalui perawatan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa bagi orang tua mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka, di dalam pekerjaan, di dalam membimbing dan mengasuh. Kiranya Tuhan tetap memberkati, karuniakan kesehatan, kekuatan, karuniakan hikmat, sukacita selalu ya Tuhan. Sehingga apa yang menjadi tanggung jawab mereka, ya dapat melakukan semuanya dengan sukacita selalu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa kalau ada orang tua dari anak-anak kami yang sakit, tolong juga Engkau berkenan menyembuhkan melalui perawatan, melalui makanan dan air minum, melalui obat-obatan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang juga dalam kelemahan tubuh. Ada Ibu Guru Mei, ada Pak Guru Edi. Bahkan kami berdoa juga secara khusus untuk Ibu Pendeta Oktavina Lago yang juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkaulah pemilik kehidupan ini, Engkaulah sumber segala kesembuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Oleh karena itu Tuhan, tolong Engkau memberkati segala upaya usaha yang mereka lakukan ya Tuhan, memberkati makanan, air minum, obat-obatan, memberkati perawatan, sehingga dari semuanya itu Tuhan, mereka boleh merasakan kesembuhan yang kami yakini semuanya asalnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua selaku guru-guru sekolah minggu di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati kami semua, karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Lindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas, tanggung jawab tugas pelayanan kami dengan baik juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami yakini semuanya itu asalnya daripada Tuhan saja. Bahkan hidup dan kehidupan kami ini adalah milik Tuhan. Berkenanlah Tuhan Kau memberkati persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berdoa untuk pemerintah kami. Berdoa bagi para medis yang sampai saat ini berjuang untuk dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Karuniakan kemampuan ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, hikmat dan sukacita selalu dalam melakukan semuanya ini. Sehingga pada saatnya nanti atas perkenan Tuhan, COVID-19 ini boleh berlalu dari negeri ini, bahkan dari seluruh muka bumi ini atas perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dan kiranya Kau berkenan mendengar menyempurnakan doa kami. Karena doa ini kami hanya bawa di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita puji Tuhan sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.